Selamat siang, selamat sore anak-anak ya. Jadi kembali lagi dengan pelajaran pemrograman dasar mikroprosesor dan mikrokontroler ya. Nah, kali ini akan kita lanjutkan dengan tema atau dengan materi perulangan atau looping ya. Perulangan atau berulang berarti dia sebuah proses yang sudah selesai tetapi akan dikembalikan lagi ke awal dan begitu seterusnya. Dia akan melakukan proses dari awal sampai akhir dan berulang lagi ke awal lagi. Seperti itu yang dinamakan perulangan ya. Nah, di sini yang pertama yaitu apa itu perulangan? Mari kita bahas dulu. Nah, looping atau perulangan ya, bahasa Inggrisnya tuh looping, loop ya. Merupakan proses perulangan suatu blok pernyataan sebanyak yang kita inginkan. Nah, jadi perulangan ini bisa dilakukan secara berulang kali sebanyak yang kita mau. Kita pengen 10 kali perulangan, kita bisa setting 10 kali. Kita pengen 5 kali perulangan, kita bisa buat dia berulang selama 5 kali saja ya. Nah, di sini dalam melakukan sebuah proses looping atau perulangan itu ada 3 bentuk dalam proses perulangan. Yang pertama ada perulangan while, ada do while, dan ada for ya. Nah, kita coba lihat yang pertama yaitu perulangan while. Bagaimanakah bentuk program ketika kita ingin menggunakan perulangan while ini? Bentuknya yaitu secara bentuk umum ya, itu while kemudian dikasih kurung buka kurung tutup kondisi atau kondisi yang mau kita buat. Kemudian kita beri kurung buka dan kurung tutup. Apa maksudnya ada kurung buka dan kurung tutup? Oh, berarti statement yang kita lakukan ketika kondisi while itu terpenuhi yaitu hanya dibatasi antara kurung kurawa buka sampai kurung kurawa tutup. Hanya itu saja yang dilakukan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misal ya, while kondisinya misal larilah kamu sampai keliling misal ya, kamu ada hukuman di sekolah suruh keliling lapangan misal ya. Misal ini sering banget loh ini keliling lapangan, kalau asal kalian mau tahu aja ya. Biasanya kakak kelas yang mungkin terlambat masuk kelas atau apa itu biasanya ada hukuman keliling lapangan. Nah, itu silahkan keliling lapangan sampai keringat kalian keluar, misal kayak gitu ya. Jadi kondisi itu ya, kondisinya yaitu keringatnya keluar. Jadi statementnya apa? Statementnya kelilinglah memutari lapangan. Nah, jadi kalau misal kondisinya belum terpenuhi, yaitu kondisinya apa tadi? Keringatnya belum keluar ya. Jadi dia harus berputar sampai keringat itu keluar. Nah, seperti itu. Jadi while atau kondisi di sini adalah sebagai objek untuk memberhentikan proses ya. Jadi kalau misal seperti yang tadi saya bilang, kalau keringat sudah keluar, oh berarti tujuan itu sudah tercapai dan dia boleh berhenti. Nah, seperti itu. Berarti nanti setiap orang bisa berbeda-beda ya. Keliling lapangannya mungkin ini 5 kali putaran sudah keluar keringat. Yang ini 3 kali putaran udah keluar keringat. Nah, itu bisa berbeda-beda seperti itu. Itu tergantung dari permintaan si pembuat. Yang pembuatnya pengen berapa kali berulang ya. Itu maksud dari sebuah perulangan. Nah, kita lihat contoh program while di sini ya. Di sini ada include studio, include connya biasa ya. Kemudian kita yang program yang kita lihat kan itu di dalam kurung kurawa ya. Integer i sama dengan 0. Nah, ini berarti ada variabel i yang berisi 0. Di situ sudah diidentifikasi ya bahwa i itu sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian jum
atau ini maksudnya jum ini kita coba membuat sebuah variabel yang simple tapi kita paham. Maksudnya jum di sini ada jumlah ya. Jumlah sama dengan 0. Oh, ini berarti sudah dikasih tahu bahwa di dalam jumlah ini awalnya yaitu 0. CLR SCR ini clear screen, berarti dia bersihkan layar seperti itu ya. While ketika I kurang sama dengan 10 ya, dalam kurung titik. Nah, jadi ini kondisinya apa? I kurang atau sama dengan 10, berarti I belum nyampe ke 10. Kemudian I++. Apa itu maksudnya I++ nya? I++ ini adalah increment ya, increment atau I+1 ya. Jadi di sini ada sebuah perintah I++ itu sama dengan I+1. Berarti misal kalau I-nya di awal tadi adalah 0, berarti I+1 sama dengan 1. Kalau sudah 1 I++ lagi, berarti kan dia I+1 lagi. Berarti yang tadinya udah diganti I-nya menjadi 1 ditambah 1 lagi menjadi 2. Ya, seperti itu. Kemudian printf ya. Printf I ya. Jadi dimunculkan I-nya tadi setelah melewati proses I++ tadi. Jadi karena yang pertama I-nya adalah 0 tapi sudah dijumlahkan 1, maka yang muncul di situ adalah yang pertama 1. Kemudian jum sama dengan jum plus I. Nah, ini berarti untuk penjumlahannya nanti jum itu adalah jumlah per 1 plus I. Berarti kalau jumnya awalnya 0 berarti 0 plus I-nya plus 1 ya. Kemudian printf ya, ini untuk printf garis plus itu untuk menampilkan itu loh, seolah-olah ada garis putus-putus plusnya gitu ya. Kemudian printf persen 4D jum. Nah, ini nanti jumlahnya yang terakhir itu ditampilkan. Nah, kenapa kok bisa di situ yang muncul 1 sampai 11? Karena di sini kita lihat lagi tadi di syaratnya while I kurang dari atau sama dengan 10. Jadi kalau I-nya belum nyampe ke 10, dia prosesnya tidak akan berhenti berulang. Nah, contohnya I++ ya. I++ kan berarti I-nya tadi 0 yang pertama ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian dia kan berarti belum nyampe 10, berulang lagi ke atas, I++ lagi yang udah bersih 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berulang lagi, belum nyampe 10, ditambah 1 lagi sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Belum nyampe 10 lagi, dijumlahkan terus sampai dia mencapai 10 ya. Nah, 10 kan di sini masih memenuhi syarat ya, karena I atau kurang atau sama dengan 10. Berarti dia berarti I sama dengan 10 ya. Ditambah 1 sama dengan 11, baru dia naik. Oh, 11 itu sudah bukan kurang atau sama dengan 10, baru dia melanjutkan proses ke printf di bawahnya. Nah, alhasil yang keluar di situ adalah angka 1, 2, 3 sampai 11, kemudian dijumlahkan hasilnya 66. Nah, itu benar atau salah silahkan keluarkan kalkulator kalian, betul atau tidak itu programnya. Nah, seperti itu cara kerja dari program pengulangan. Kemudian yang kedua, perulangan do while. Ini perintahnya sama, cuma dengan bentuk yang berbeda. Pada dasarnya struktur perulangan ini sama ya, hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi berada di awal di while yang letaknya di atas. Jadi yang pertama tadi while-nya itu ada di atas. Sementara pada perulangan do while, seleksi berada di bawah batas perulangan. Berarti dia kondisinya yang berada di bawah. Ya. Berarti dia lakukan dulu baru kondisinya apakah sesuai apa enggak.
sama juga. Nah, ini bentuknya ya, sama ya. Ini contoh yang pertama, I di sini ya. I sama dengan 1 ya, integer I, clear screen, I sama dengan 1, berarti I-nya itu yang pertama sudah bernilai 1. Kemudian kita masuk ke do print I ya, karena dia belum melakukan penjumlahan, maka dia udah muncul dulu, I-nya adalah 1, I plus plusnya, jadi I plus 1. Kemudian di bawah kita lihat while I kurang atau sama dengan 5. Oh, berarti dia akan melakukan perulangan sampai I-nya itu bernilai 5. Kalau sudah bernilai 5 baru dia akan berhenti. Nah, di sini kita lihat I sama dengan 1. Kemudian I plus plus sama dengan 2 ya, karena 1 plus 1 kondisinya masih true. Kondisi karena dia masih kurang dari 5. Kemudian naik lagi, kedua di print F lagi 2, I plus plus menjadi 3 masih true. Kemudian bawah lagi 3 plus 1 masih 4 ya, true, masih di bawah 5. Kemudian 5 itu I plus plus sudah mencapai 6 ya, berarti 6 itu sudah tidak kurang dan sama dengan 5, makanya dia bernilai false. Nah, ketika false ini makanya dia sudah berhenti di situ. Jadi perulangannya berhenti dan melanjutkan ke program selanjutnya atau keluar dari looping tadi. Jadi looping tidak akan dilakukan lagi ketika dia sudah bernilai false. Nah, yang ketiga ya, bentuk yang ketiga yaitu perulangan for ya. Perulangan for, struktur for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Berarti kita sudah tahu berapa kali akan mengulang. Bentuk umumnya ya, for dalam kurung inisialisasi, kemudian titik koma syaratnya, kemudian titik koma penambahannya. Dalam kurung, terus kurung kurawa buka, kurung kurawa tutup statement. Nah, di sini inisialisasi apa? Inisialisasi sama seperti yang tadi. Kita inisialisasi dulu untuk variabel awalnya bernilai berapa. I sama dengan berapa untuk kondisi awalnya. Bisa 0, bisa 1, bisa angka berapa saja ya. Kemudian syarat, ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Syarat tadi ya. Syarat atau kondisi tadi kita mengkondisikan berapa, misal I sama dengan 5, oh berarti kalau dia bukan 5 atau I kurang dari 5, oh berarti kalau dia belum masih kurang atau sama dengan 5 dia akan melakukan perulangan sama seperti tadi, cuma bentuknya berbeda ya. Kemudian penambahan, ini penambahannya dia mau naik berapa, misal I plus plus ya, berarti I plus 1 atau I plus 2 atau I plus 3 bisa aja seperti itu. Jadi untuk penambahannya nggak harus menambah 1, bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk perulangan false. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat di sini. Nah, contoh program for ya. Di for ini contoh integer I ya, I-nya for I sama dengan 10. Nah, ini berarti I-nya bernilai 10 di awal. Kemudian titik koma I kurang dari I lebih dari 0. Oh, berarti kalau I-nya lebih dari 0, maka dia akan melakukan perulangan. Kemudian titik koma I min. Nah, berarti kalau I min ini berarti decrement atau yang nama lainnya decrement, itu artinya I min 1, I dikurangi 1 gitu ya. Nah, jadi kalau dia masih kurang dari 0 atau lebih dari 0, maksud saya ya, I lebih besar dari 0, berarti dia lebih besar daripada 0, dia akan melakukan perulangan. Print F bahasa C ya, ini munculkan kata-kata bahasa C di monitor, kemudian koma I, nah, dan diikuti I-nya itu berapa tadi pertama ya, karena I yang pertama 10, dia akan muncul angka 10 dan sampai berulang lagi ke atas, ke program di atasnya sampai I-nya
berhenti di 1 ya, karena I lebih besar dari 0 itu paling kecil yaitu 1 ya. Nah, jadi kalau sudah sampai angka 1 dia akan berhenti. Seperti itu untuk perulangan for. Ini sebenarnya ketika bentuk perulangan ini sama, akan tetapi cuma bentuk umumnya yang berbeda. Jadi kita bisa melakukan perulangan dengan 3 bentuk. Nah, nanti kamu bisa pilih mana bentuk yang menurutmu paling mudah. Nah, ini contoh if bersarang. Bisa juga dibuat if bersarang ya, maksudnya I di dalam I. Perulangan di dalam perulangan. Jadi dia melakukan perulangan dulu di luar perulangan. Ya, dia nanti bisa membuat sebuah matriks seperti itu. Nanti kalian coba di sini. Nah, ini sedikit penjelasannya. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan nanti akan kita coba langsung saja ya. Silakan mencoba dan enjoy.